Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun kalian berada. Sehat-sehat semua ya. Oke teman-teman semuanya, di video kali ini kita akan ngebahas full Easter egg ya, scene per scene dari series Loki season kedua, episode keempat tentunya ya guys ya. Make sure kalian nonton videonya dari awal sampai akhir. Dan bagi kalian yang belum nonton breakdown episode keempat aku series Loki ini, wajib banget nonton video-video aku yang ini dan video-video pembahasan detail lainnya juga. Link-link videonya sudah aku pin di kolom komentar. Jangan lupa juga ya join grup Telegram Jokastoy full of spoiler. Jangan lupa juga follow TikTok Jokastoy @Jokastoy. Oke, langsung aja ya kita breakdown scene per scene dari Easter egg di episode keempat ini. Here we go. Scene pembukaan ini menampilkan penampakan secret timeline sebelum He Who Remains mati dan sesudah He Who Remains mati ya. Jadi inilah side by side komparasi season 1 dan season 2 Loki. Gimana waktu He Who Remains udah mati, mengerikan banget ya, secret timeline-nya kacau banget di sini ya guys. Dan kalau kalian penasaran terletak di mana Citadel End of Time ini, terletak di luar ruang dan waktu, out of space and time ya, seperti di gambar ini ya. Beberapa tempat ini berada di luar ruang dan waktu. Ada yang di Citadel End of Time, ada di Quantum Realm, ada di Null Time Zone ya teman-teman. Kemudian di scene ini kita melihat ya, Ravonna Renslayer berkata kepada He Who Remains bahwa mereka sangat mendambakan utopian di akhir waktu. Utopian ini bisa mengarah ke penyebutan surga atau tempat yang indah gitu ya. Tapi ini juga merupakan Easter egg ya. Utopia ini merupakan sebutan rumah tempatnya lahir America Chavez di The Utopian Parallel itu ya teman-teman. Dimana di dimensi ini America Chavez itu bisa lahir dan mendapatkan kekuatan multiverse-nya. Easter egg detail berikutnya adalah percakapan romantis antara He Who Remains dan Ravonna ini sudah pernah didengarkan Loki di masa depan di tahun 2321 ketika Loki itu time sleeping di episode pertama. Jadi ini merupakan rekaman perbincangan mereka ya teman-teman. Tapi di sini kelihatan banget sih kalau Ravonna itu hanya menganggap He Who Remains sebagai partnership atau teman saja ya. Jadi cuman He Who Remains yang kayaknya kebaperan atau cinta sama Ravonna, tapi Ravonnanya biasa aja ya guys, tidak membalas cintanya. Detail berikutnya adalah protokol 42 digunakan He Who Remains untuk menghapus ingatan Ravonna dan semua agent TVA yang membantu dia ya memenangkan perang multiverse. Karena si Ravonna ini sebelum jadi judge, dia ini merupakan pemimpin hunter dan pemimpin pasukan ya dalam perang multiverse yang dimenangkan He Who Remains ya teman-teman. Yang dimaksud hapus semua ingatan mereka termasuk Mobius, Cassie, Hunter B15 dan semua varian yang bekerja di TVA. Di sini juga Ravonna memakai baju hunternya ya teman-teman, ketika dia masih menjadi tentara hunter gitu. Dan ini sama dengan baju yang dipakai Ravonna ketika ia menangkap Sylvie kecil di timelinenya. Mengetahui kebenarannya, Ravonna di sini shock banget ya. Ia merasa dimanfaatkan, kemudian langsung dibuang begitu aja oleh He Who Remains yang menghapus ingatannya. Jadi ini ya rahasia besar Ravonna yang diketahui Miss Minute. Detail lain yang terlihat di sini adalah Victor Timely sampai ke TVA dan melihat ya sebuah lukisan yang menggambarkan multiversal war yang terjadi dari varian Kang bersama dengan timekeeper yang fake itu ya teman-teman. Seperti apa yang dijelaskan oleh He Who Remains di episode ke-6 season pertama. Kemudian next ada Easter egg Infinity Stone ya teman-teman, yang kedap-kedip dikarenakan lonjakan energi temporal loom. Ketika Judge, Campbell dan juga Hunter B15 sedang bercakap-cakap, terlihat ada 4 Infinity Stone yang energinya itu kedap-kedip mengikuti energi temporal loom. Ada Mind Stone, Time Stone, Space Stone dan Reality Stone. Next detail Easter egg yang mind blowing banget adalah ketika Victor Timely bertemu pertama kali dengan Obi atau Ouroboros, di mana Obi berkata bahwa ia diajarin semua teknologi TVA sehingga ia bisa bekerja di TVA dan membuat buku TVA itu dari Victor Timely abad 19 ya, tahun 1800-an. Dan Obi berkata ia kenal dengan Victor Timely dari abad 19 itu. Dan ini membuat terkejut Victor Timely yang datang ke TVA ini di episode keempat ya. Loki dan Mobius pun akhirnya menyadari bahwa ini seperti ular yang memakan buntutnya sendiri. Siklus time loop yang tiada henti dan tiada akhir, the endless time loop. Jadi ini betul-betul mind blowing banget ya teman-teman ya. Keren banget ini. Penulisnya bisa kepikiran banget yang ngebuat alur cerita series yang out of the box banget ya. Jadi selama ini yang ngajarin Obi tentang teknologi masa depan TVA itu ya Victor Timely dari abad 19. Dan Victor Timely yang kita lihat ini mempelajari teknologi masa depan TVA dari Obi yang diajarin dirinya sendiri di waktu yang berbeda dan masa yang berbeda. Ini sangat membingungkan banget ya teman-teman. Tapi tenang aja, aku ada 2 teori untuk menjelaskan hal ini. Ini tuh sama aja seperti menjawab duluan telur apa duluan ayam.
sama ya teman-teman ya. Semua jawaban pun tergantung perspektif masing-masing. Jadi dari percakapan Shin, Obi, dan Victor ini terungkap fakta yang mencengangkan. Ternyata ya, menurut percakapan mereka ini, varian Kang, varian He Who Remain, varian Victor Timely, siapapun itu, ternyata mereka bisa ya lahir di abad manapun dan di masa manapun. Tidak harus di abad 31 atau abad 41, jauh di masa depan. Buktinya Victor Timely bisa membangun TVA dan ngajarin teknologi masa depan ke Obi, padahal dia lahir di abad ke-19 atau era tahun 1800-an. Hal ini sangat berbeda dengan versi komiknya, di mana semua varian Kang itu lahir di masa depan di abad 31 atau 41 ya teman-teman. Jadi versi filmnya agak beda. He Who Remain juga di season pertama kemarin ngomong sama Sylvie dan Loki bahwa varian dirinya itu lahir dari abad ke-31 dan mereka melakukan kontak multiverse. Nah, jadi ini beda lagi nih yang dikatakan oleh He Who Remains. Jadi ini mendukung teori bahwa memang varian-varian Kang, He Who Remains, siapapun itu bisa lahir di abad manapun dan mereka akan tetap mendapatkan teknologi masa depan karena saling kontak satu dengan yang lainnya ya. Varian He Who Remain ini sudah jadi takdirnya lah. Kemudian yang anehnya di sini, kalau memang Obi itu pernah bertemu Victor Timely dan diajarin teknologi masa depan, kenapa si Obi ini tidak mengenali Victor Timely yang datang kepadanya di scene ini di episode keempat? Agak lain ya teman-teman ya. Atau mungkin si Obi ini bertemu Victor Timely dengan bentukan berbeda, versi yang berbeda. Pastinya dia harusnya ingat ya kalau ia kenal dengan Victor Timely ini. Padahal kan ingatan Obi ini tidak dihapus He Who Remain ya. Dari semua orang TVA, cuman Obi yang ingatannya tidak dihapus oleh He Who Remain. Karena Obi ini penting, karena dia ini teknikal ya, dari orang yang merawat mesin-mesin dan teknologi TVA. Jadi nggak dihapus ingatannya oleh He Who Remain. Atau jangan-jangan ada dua Victor Timely ya teman-teman yang mendapatkan buku dari TVA, dari si Ravonna itu, sehingga bisa bertemu dengan Obi dan ngajarin dia teknologi masa depan ya. Atau mungkin ada dua Victor Timely Sacred Timeline dan Victor Timely Branch Timeline seperti teori di episode 3 kemarin. Nanti kita bahas itu ya teorinya. Obi mendapatkan ilmu teknologi masa depan TVA dari Victor Timely abad ke-19. Kemudian Obi pun membuat sebuah buku TVA dan buku TVA itu dicuri oleh Ravonna. Ravonna pun memberikan buku TVA itu kepada Victor Timely yang kita lihat di episode keempat ini, dan terus seperti itu ya siklus dari time loopnya. Tapi di sini aku ada dua teori ya teman-teman, dan aku sudah buat dua siklus yang berbeda. Ada grafiknya. Ini dia untuk siklus yang pertama dan ini grafiknya untuk siklus yang kedua. Dua teori ini sama kuatnya ya teman-teman. Aku serahkan kepada teman-teman semua mau percaya dengan teori siklus kehidupan Victor Timely He Who Remain yang mana. Grafik yang pertama ini aku buat ini seperti menggambarkan Ravonna Renslayer pergi ke Sacred Timeline membawa buku TVA dan memberikan ke Victor Timely kecil. Itu tuh seperti membuat dua branch timeline dan Nexus event gitu ya teman-teman. Ada dua versi Victor Timely yang mendapatkan buku TVA. Victor Timely versi Sacred Timeline dan Victor versi Branch Timeline. Nah, yang kita lihat selama episode 3 dan episode 4 itu adalah Victor versi Branch Timeline. Tapi yang ngajarin Obi teknologi TVA dari masa depan yang dimaksud Obi Victor itu ialah Victor dari Sacred Timeline yang juga mendapatkan buku TVA itu dari si Ravonna. Kemungkinan ya teman-teman, ini baru teori aja. Nah, kalau grafik yang kedua ini lebih kompleks ya. Aku buatnya dari awal. Si Victor dari abad 19 ini mendapatkan teknologi masa depan dari variannya di abad ke-31. Kemudian dia memahami tentang multiverse dan Sacred Timeline, pecahlah menjadi perang multiverse. Victor pun memenangkan perang multiverse dan juga ia menjadi He Who Remain. Ia hapuslah ingatan semuanya kecuali si Obi, dan si Obi itu diajarinnya lah teknologi-teknologi masa depan TVA dan orang yang dipercayainya. Obi pun membuat si buku TVA itu, dan kemudian kejadianlah Loki season 1 season 2 di mana He Who Remain mati dan akhirnya Ravonna kabur curi buku TVA-nya si Obi dan memberikannya kepada Victor Timely di Sacred Timeline. Terjadi Nexus event menjadi Branch Timeline atau timeline bercabang di mana Victor Timely versi ini mendapatkan buku TVA dari si Ravonna dan Miss Minute. Terjadilah terus siklusnya seperti sampai di episode keempat ini di mana Victor mati jadi spaghetti. Nah, ini juga teori ya teman-teman. Jadi masih pendapat aku aja. Kalau beda pendapat nggak apa-apa. Kalian setuju yang siklus mana? Siklus yang pertama atau siklus yang kedua? Tulis di kolom komentar. Gila banget ya siklus He Who Remain dan juga rahasia waktu ya. Namanya juga kita ngomongin waktu, multiverse dan timeline. Probabilitas kemungkinan tiada henti tanpa akhir itu bisa terjadi. Oke, Easter egg detail berikutnya adalah hebatnya multiplier
multiplier pengganda volume yang diciptakan oleh Victor Timely ini ya, untuk membantu menggandakan energi dan memperbesar cincin temporal loop sehingga bisa memanage branch timeline yang semakin banyak menjadi garis sacred timeline. Nah, jadi untung aja nih ya, ada alat atau throughout multiplier pengganda volumenya si Victor ini yang bisa menahan pembusukan temporal loop. Si Obi juga buat sih multiplier pengganda volumenya, tapi tidak bisa menahan kebusukan temporal loop ya teman-teman. Berarti memang si Victor ini hebat banget ya, karena penemuan ini dia kembangkan sendiri dari ilmu di buku TVA-nya Ouroboros. Detail berikutnya yang kalian lewatkan ialah Loki di sini membahas akhirnya tentang Thor atau saudaranya itu ya teman-teman, membahas event film Thor yang pertama ketika Thor itu diusir dari Asgard karena menyerang Frost Giant itu ya teman-teman. Nah, di sini si Loki berkata ketika dibanish ke planet bumi bukan jadi melemah, malah menjadi lebih baik dan lebih kuat kakaknya ini. Jadi si Loki ini ketika di TVA dia punya perspektif berbeda, tapi kan di versi film Thor yang pertama si Loki ini masih tetap jahat ya teman-teman. Jadi memang apa yang terjadi dengan Loki di TVA ini merubah semua sifat pandangannya. Detail Easter egg berikutnya yang buat shock adalah kematian General Dogs dan Minutemen lainnya di dalam Time Cube atau sebuah kotak box energi TVA yang dihidupkan oleh Miss Minute dan ngepres ya, menggeprek semua mereka jadi satu, dan kalian bisa mendengarkan tetesan darahnya walaupun tidak diperlihatkan scene-nya ya teman-teman. Wah, ini gila banget ya, kasihan banget nih General Dogs. Miss Minute pun saking psikopatnya dia malah senang dan tertawa melihat adegan pembunuhan itu. Ternyata General Dogs ini tidak seburuk yang kita pikirkan ya teman-teman. Dia ini tetap loyal dan setia dengan TVA walaupun caranya salah. Detail berikutnya adalah Victor Timely yang terkesima ya dengan mesin pembuat coklat kopi gitu ya teman-teman. Karena memang mesin ini belum ada di tahun era dia 1893. Cuman agak aneh ya, kalau berdasarkan sejarah kan penemu mesin kopi coklat itu Melita Benz itu menemukannya pada tahun 1873. Harusnya Victor udah tahu ya mesin kopi ini, cuma mungkin dia kayak terkesima, bentuknya beda mungkin ya guys. Detail berikutnya adalah Miss Minute yang ngehack sistemnya di TVA dan mengalahkan Ouroboros ya. Kalau soal sistem administrasi memang Miss Minute ini menjangkau semuanya ya teman-teman, sehingga template nggak berfungsi, teknologi komputer di TVA pun nggak berfungsi. Detail Easter egg di sini terlihat ya, mesin temporal loop ini sudah mulai hancur ya. Mereka semakin telat. Kemudian detail berikutnya yang mind blowing adalah di episode keempat ini akhirnya connect ya dengan Loki time sleeping di episode pertama, dimana memang dua kejadian ini sama terjadi dalam waktu yang bersamaan walaupun beda masa depan dan masa lalu. Di sini terlihat Loki dari episode pertama itu ke transfer ke TVA pada masa depan beberapa hari ke depan di TVA versi episode keempat ini, sehingga di sini terlihat ya dan terjawab sudah yang ngeprune diri Loki sendiri di episode pertama adalah dirinya sendiri di episode keempat ya teman-teman. Bahkan di sini Sylvie berpikir ketika dia membuka lift itu adalah Loki yang dia kenal, ternyata bukan, itu adalah Loki dari masa lalu atau dari episode pertama itu. Sylvie pun bingung dan akhirnya Loki akan menjelaskan sejelas-jelasnya nanti kepada si Sylvie ini apa yang sebenarnya terjadi time sleeping itu. Jadi ini memang mind blowing banget ya teman-teman ya. Memang kalau bermain dengan waktu ini pasti akan terjadi persimpangan ya, dimana dua kejadian dari masa yang berbeda itu sama-sama terjadi dan mengefek satu dengan yang lainnya. Loki dari masa depan ngeprune dirinya sendiri dari Loki yang datang ke masanya dari masa lalu. Ia mengulang hal yang sama seperti yang ia ingat dulu dia diprune tiba-tiba dari belakang. Ini tuh konsepnya sama kayak time travelnya di Harry Potter ya teman-teman. Ketika Hermione, Harry, dan juga Ron itu menggunakan kalungnya Hermione untuk pergi ke masa lalu. Ada beberapa tindakan yang dilakukan Hermione untuk mengulang tindakan yang terjadi ketika mereka belum time travel, seperti melempar batu kepalanya si Harry, menirukan lolongan serigala si Hermione ya. Nah itu kan adalah tindakan-tindakan yang terjadi yang dilakukan diri mereka sendiri ketika time travel untuk ngikutin apa yang mereka alamin waktu sebelum time travel. Jadi Loki yang diprune oleh Loki episode keempat ini akan mengulang hal sama ya. Loki episode 1 ini nanti akan ngeprune lagi, Loki episode keempat diprune lagi, terus berulang seperti itu, endless time loop tiada henti. Easter egg atau detail lainnya adalah Ouroboros itu bisa ngeriset ulang sistem TVA ya teman-teman, untuk memutus koneksi si Miss Minute, membuat Miss Minute ini menjadi tidak berdaya dan jadi reset awal lagi, reset setelan pabrik ya, tapi dengan mengorbankan protokol
protokol sistemnya, yang dimana sistem keamanan akan lumpuh dan sihir apapun itu akan bekerja di TVA. Sihir Loki dan Sylvie plus kekuatan batu Infinity Stone yang ada di TVA juga bisa. Banyak yang ngomong kenapa nggak pakai batu Infinity Stone, Time Stone untuk mengulang waktu. Kalian tahu ya, keadaannya itu sedang runyam banget ya. Temporalum segera meledak, udah nggak ada waktu lagi gunain Time Stone. Dan juga kan itu harus digunakan oleh atau Eye of Agamotto dan lainnya, harus ada benda yang digunakan kan, nggak bisa langsung polosan gitu ya guys. Jadi ya keadaan sedang runyam, kacau, jadi ya mungkin nggak kepikir untuk gunain Infinity Stone. Di sini juga ada detail Miss Minute berkata kepada Victor bahwa Victor tidak akan pernah bisa menjadi dia. Dia itu yang dimaksud adalah He Who Remains. Kemudian Miss Minute pun jadi setelan awal pabrik gitu ya teman-teman, dan menghilang. Sistem pun kembali bisa dipulihkan, namun mereka telat ya teman-teman. Walaupun Victor Timely sudah berusaha untuk berkorban dirinya untuk memasang ekstraktor aura temporal bersama dengan Truant Multiplier itu untuk menyelamatkan Temporalum, tapi tetap nggak keselamat ya teman-teman. Temporalum pun meledak, efek radiasi yang tinggi membuat Victor Timely ini mati jadi spaghetti. Kenapa aku bisa ngomong mati? Karena sekilas di sini tengkoraknya ya teman-teman. Berarti kan dia ini udah mati ya, sampai tengkoraknya kelihatan kayak gitu ya teman-teman. Temporalum pun meledak, timeline pun hancur, mereka semua pun terkena efek ledakan cahaya yang sangat terang banget ya teman-teman. Kemungkinan ini reset awal ya teman-teman, atau kembali ke awal. Para varian ini kembali ke timelinenya. Terlihat di beberapa trailer bahwa Hunter B15, Cassie, Mobius, Ouroboros itu kembali ke kehidupan timeline mereka. Jadi dokter, tahanan, jet ski atlet, dan juga ilmuwan. Sedangkan Loki kalau di trailer itu terlihat dia ini time sleeping terus dan mengulang-ulang waktu terus ya. Mencoba probabilitas yang lain gimana nih agar bisa selamat Temporalum ini. Jadi kemungkinan episode kelima, episode ke-6 itu akan memperlihatkan Loki yang terus mengulang ya kejadian hal yang sama dari episode 1 sampai episode ke-4. Yang mana nih yang bisa benar ya menyelamatkan TVA. Tapi apapun yang dia lakukan, berbagai kemungkinan, berbagai tindakan yang berbeda untuk menyelamatkan Temporalum kayaknya gagal terus ya teman-teman. Dia coba-coba ya, karena kan dia bisa ngulang-ulang terus waktu, itu tetap sama nggak bisa ya teman-teman. Temporalum tetap meledak kayaknya loh ya kalau kita lihat dari trailernya. Ini namanya si Loki itu tersiksa secara perlahan ya teman-teman ya, mencari probabilitas kemungkinan terbaik untuk menyelamatkan Temporalum dan mengulang-ulang terus kejadian itu. Makanya di trailer dia selalu ngomong again, lagi dan lagi. Wah, kasihan banget nih si Loki ini terjebak di time loop tiada akhir. Jadi memang ya Temporalum meledak, reset awal, semua kembali ke timelinenya dan mulai lagi start dari awal. Terlihat di Instagram official Loki juga terlihat semua postingannya hilang ya teman-teman, dan tertulis kayak reset gitulah istilahnya ya kalau aku artikan. Dan juga ada Easter egg yang mencengangkan yang berkata kemungkinan si Loki ini nanti akan jadi He Who Remains, atau bukan He Who Remains lah, orang yang dituakan mungkin ya, seseorang berbeda karena dia terlihat di sini memakai jubah gitu ya, dan juga mahkota Loki-nya itu ya teman-teman. Wah gila, keren banget sih. Oke teman-teman semuanya, itu dia. Oke guys, itu dia ya video penjelasan dari aku untuk detail Easter egg Loki season kedua episode keempat ini. Kita tunggu episode kelima dan episode keenam yang akan mind blowing ya teman-teman ya. Terus pantengin channel Jokastoy dan boleh banget untuk komen di kolom komentar kalau ada pertanyaan dan diskusi, kita ngobrol bareng ya teman-teman. Nanti aku akan balas di kolom komentar. Thank you for watching my videos. Don't forget to like and subscribe. Ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa semuanya. Bye bye and see you next time.